Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi pada hari-hari terakhir ini sungguh situasi yang berbeda dibandingkan dengan situasi beberapa bulan yang lalu. Karena kita sedang menghadapi satu pandemik yang sangat mempengaruhi kehidupan bukan cuma kita di Indonesia, tapi juga kehidupan seluruh manusia di muka bumi ini. Terdapat perubahan keadaan dunia dan itu direspons oleh manusia juga yang sekarang berubah. Perubahan ini tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Perubahan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Misalnya, bertahun-tahun secara rutin kita berangkat kerja ke kantor, namun saat ini kita harus bekerja dari rumah. Kita terbiasa berkumpul, namun sekarang ada program sosial atau physical distancing di mana dilarang orang untuk berkerumun. Akibatnya, ya termasuk kita juga terganggu. Kita tidak bisa beribadah di ruangan gereja, di gedung-gedung gereja. Di hari Minggu, kita akhirnya terbiasa dengan ibadah online. Kebiasaan lain yang mulai kita biasakan adalah setiap memegang benda, kita selalu segera cuci tangan. Atau kalau kita jauh dari tempat cuci tangan, kita membiasakan diri untuk membawa hand sanitizer. Sehingga benar-benar tangan kita bersih. Setiap kita keluar rumah, kita selalu menggunakan masker, sarung tangan, dan berbagai kelengkapan yang lain. Masih banyak perubahan-perubahan yang bisa terjadi di masyarakat. Kalau digambarkan tentunya tidak ada habis-habisnya. Namun demikian satu hal yang harus kita sadari bersama, kita menemukan ternyata perubahan itu memang dihadapi manusia bukan cuma sekedar waktu lahir. Bahkan masih di dalam kandungan, manusia juga berubah terus-menerus. Perubahan itu terjadi di dalam diri manusia dan sekitarnya. Yang kita rasakan saat ini, kenapa ini menjadi perubahan-perubahan yang mengganggu kehidupan kita, karena ini sudah mulai mengganggu kenyamanan kita. Begitulah hukum perubahan. Apabila kita tidak ikut berubah, maka perubahan itu memaksa kita untuk berubah. Dan sepertinya perubahan yang kita alami dalam beberapa hari terakhir ini, perubahan yang katakanlah semi permanen, karena kita nanti juga akan memiliki kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita biasakan. Ya, begitulah. Segala hal berubah. Bahkan perubahan itu sendiri menurut saya juga ikut berubah. Minimal di dalam kecepatannya. Hanya Tuhan yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hari ini tema kita adalah tema perubahan. Dan itu memang dicatat di dalam Alkitab. Salah satunya adalah di dalam kitab Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perubahan
Dalam bahasa Inggris digunakan kata change, disingkat C. Pada waktu kita lahir, bahasa Inggris mencatat birth, kalau disingkat huruf B, dan nanti pada saat kita mati, istilahnya death, disingkat D. Di antara B dan D terdapat huruf C, artinya di antara kita lahir sampai kita mati, setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita berubah dan menghadapi perubahan. Dari bayi kita berubah menjadi anak-anak dan terus berubah menjadi dewasa, menjadi orang tua dan akhirnya mati. Dan sepanjang itu juga jutaan sel kita setiap hari mati dan digantikan dengan sel yang baru. Itu diri kita yang berubah. Tapi dunia kita juga berubah. 1 jam berubah menjadi 2 jam. Tanggal 5 berubah menjadi tanggal 6. Bulan Agustus berubah menjadi bulan Desember. Dan seterusnya. Di dalam diri kita berubah. Dunia yang kita hadapi juga berubah. Saking seringnya kita ngalami, kita tidak pernah merasakan bahwa perubahan itu terjadi karena sudah menjadi keseharian kita. Lalu perubahan itu apa sih? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, perubahan adalah keadaan yang berubah atau peralihan dari suatu keadaan kepada keadaan yang baru. Keadaan bisa apa aja, bisa perilaku, bisa kebudayaan, bisa pola pikir. Perubahan juga bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Karena apa? Karena kita sedang berada di dunia yang fana, dunia yang tidak abadi, dunia yang selalu berubah. Kembali pada nats kita, ada satu perubahan yang diperintahkan Tuhan Allah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita sudah menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2 tadi mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalau kita cermati frase itu, Tuhan sudah memberitahukan kita bahwa kita itu sangat serupa dengan dunia. Dan itu dilarang oleh Tuhan. Mengapa? Karena kata serupa dengan dunia, itu lawan katanya adalah bertentangan dengan Tuhan. Artinya kalau serupa dengan Tuhan, kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Padahal tuntutan Tuhan adalah kita serupa dengan Tuhan, bukan serupa dengan dunia. Kalau kita sudah terlanjur berubah serupa dengan dunia, maka Tuhan memberitahukan kepada kita, kita harus berubah supaya kita serupa dengan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26 mencatat, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berbicara begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelaslah, dari sejak awal, manusia itu didesain serupa, didesain segambar dengan Tuhan. Jadi manusia menjadi ciptaan Tuhan itu memang harus serupa dengan Tuhan.
Dan itulah hakikat manusia. Semenjak awal manusia didesain serupa dengan Allah Sang Pencipta. Namun malangnya di dalam kehidupan manusia setelah diciptakan, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan pada saat jatuh ke dalam dosa itulah keserupaan, gambaran Allah dalam diri manusia menjadi rusak, menjadi hancur, menjadi luluh lantak. Dan manusia semakin lama semakin tidak serupa dengan Allah. Keserupaan itu semakin lama semakin kabur. Dan pada titik itulah manusia menjadi semakin serupa dengan dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita teliti di dalam kehidupan kita, kita pun juga menyadari bahwa karena kita ada di tengah-tengah dunia, maka kita memiliki pengalaman dunia. Kita melihat dunia, kita berpikir seperti dunia karena kita ada di dunia. Makin lama tentunya kita semakin serupa dengan dunia. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, kita menjadi semakin lama semakin serupa dengan dunia. Apalagi kita yang sudah hidup bertahun-tahun di dunia ini, puluhan tahun di dunia ini, tentunya semakin lama semakin serupa kita dengan dunia ini. Pengalaman bertahun-tahun dengan dunia ini, pergaulan kita dengan dunia ini menyebabkan kita sudah memiliki pola kehidupan dunia. Dan itu yang ada di dalam pikiran kita. Semakin lama kita memiliki pengalaman dunia, itu ada di dalam pikiran kita, di dalam kesadaran kita, bahkan makin lama masuk lebih dalam di dalam pikiran bawah sadar kita. Proses itu terjadi terus-menerus, berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, belasan tahun bahkan puluhan tahun. Akhirnya pola pikir dunia menjadi pola pikir kita manusia. Karakter dunia menjadi karakter kita manusia. Budaya dunia menjadi budaya kita manusia. Akhirnya gak bisa dibedakan lagi antara kita dengan dunia. Kita sudah serupa dengan dunia. Dan itu sungguh tidak diinginkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat pada suatu peristiwa di mana pada saat Tuhan Yesus menyampaikan kabar bahwa Dia akan melewati penderitaan, yaitu dibunuh, namun dibangkitkan juga pada hari yang ketiga. Ketika Petrus mendengar berita itu dari Tuhan Yesus, Petrus menegur Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau." Maka Tuhan Yesus berpaling kepada Petrus. Dan Tuhan Yesus berkata dengan keras kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 23. Tuhan Yesus berada di sebelah Petrus. Ketika Petrus menyampaikan pendapatnya, Tuhan Yesus tidak marah.
tidak menegur Petrus, tapi sebaliknya meskipun bicara dengan Petrus, tapi Tuhan Yesus menyatakan, "Nyala engkau iblis." Maksudnya adalah iblis yang ada di dalam pikiran Petrus, iblis yang ada di dalam pola pikir Petrus, itu yang salah, itu yang harus dienyahkan. Gara-gara iblis itu Petrus memiliki pola pikir dunia. Karena ada iblis di pikiran Petrus, maka Petrus menjadi serupa dengan dunia. Pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini adalah bahwa sesungguhnya keserupaan kita dengan dunia itu ada di dalam pola pikir. Itu ada di dalam pikiran. Karena apa? Iblis sudah menguasainya. Tuhan Yesus tahu kok tempat favorit bagi iblis untuk bersemayam di dalam diri manusia, yaitu di dalam pikirannya. Di dalam pikiran inilah iblis berdaulat, iblis berpengaruh, dia mencengkeram, dia menguasai. Dan itulah cara kerja iblis, menguasai manusia dengan cara menguasai pola pikirnya. Dan itu dilakukan iblis dengan sabar, dengan tekun, dengan konsisten, dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dan terus menerus hingga bertahun-tahun. Sehingga manusia tidak terasa. Bahkan manusia mulai merasakan kenyamanan dengan pola pikir itu. Sehingga manusia dalam pengaruh kekuasaan iblis inilah manusia serupa dengan dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbicara tentang perubahan, tentunya hal yang mendasar yang harus berubah dalam diri manusia adalah pada pola pikirnya, pada sesuatu yang di dalam pikiran manusia atau di dalam akal budinya. Itulah pertarungan sepanjang masa antara dunia yang kuasa iblis melawan hati nurani manusia ciptaan Allah. Pertarungan sesungguhnya ada di dalam pikiran, dan itu berlangsung terus-menerus dalam waktu yang panjang. Pertarungan itu seringkali tidak disadari oleh manusia. Peperangan yang nyaris tidak pernah usai karena manusia tidak menyadari bahwa itu terjadi di dalam pikirannya. Itu terjadi suatu proses yang panjang, terstruktur, sistematis, dan masif. Perlahan namun pasti, sangat efektif mempengaruhi manusia. Sehingga manusia dikuasai. Iblis tahu persis cara menguasai dunia adalah dengan cara menguasai manusia. Cara menguasai manusia adalah dengan cara menguasai pikirannya. Manusia diajak memiliki pola pikir yang baru, yaitu pola pikir iblis, pola pikir dunia. Dan disitulah iblis mencengkeram manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini, saat ini kita diingatkan kembali bahwa manusia harus berubah dari pola pikir dunia, diubah menjadi pola pikir surga, diubah menjadi pola pikirnya Allah. Efesus 4 ayat 17-24 secara gamblang menyatakan
bahwa kita harus meninggalkan manusia lama, yaitu hidup tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Manusia harus hijrah, meninggalkan pikiran yang sia-sia itu dan mengenakan pikiran yang baru yang disebut dengan manusia baru, yaitu ciptaan baru sesuai dengan ciptaan mula-mula, desain mula-mula yang sudah direncanakan oleh Tuhan, yang sudah dirancangkan oleh Allah ketika membentuk manusia, ketika menciptakan manusia, yaitu kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan di dalam pikiran manusia. Di situ jelas sekali bahwa untuk meninggalkan dan menanggalkan manusia lama, manusia harus secara sadar mengubah pikiran lama yang sia-sia. Pikiran-pikiran lama ini yang sudah bertahun-tahun menjadi pola pikir manusia harus ditinggalkan dan ditanggalkan. Ini bukanlah proses yang mudah. Ini memerlukan tekad yang tinggi, karena ketika proses itu berlangsung, manusia harus meninggalkan zona kenyamanannya. Manusia harus merasakan sakit, berubah dari sesuatu yang lama sudah menyatu dengan dirinya, memasuki zona yang baru. Kesulitan itu ditambah dengan acap kali manusia tidak mau melewati proses yang menyakitkan. Manusia akhirnya tidak mau berubah. Mengapa? Karena tak pernah sedikit pun terbersit bahwa pikirannya harus diubah. Kesibukan bergaul sebagai sahabat dunia ini menjadikan manusia terus terhanyut dengan arus dunia, sehingga tidak terasa sudah semakin serupa dengan dunia dan memang sudah serupa dengan dunia. Hampir mustahil manusia bisa berubah, sebab manusia pertama-tama tidak menyadari bahwa dia perlu berubah. Saat manusia sudah punya pola pikir yang serupa dengan dunia, bergaul karib dengan dunia, menjadi sahabat dengan dunia, maka sekali lagi Tuhan mengingatkan, manusia jangan jadi sahabat dunia, karena ketika menjadi sahabat dunia, manusia adalah musuh Allah. Yakobus pasal 4 ayat 4, demikian bunyinya. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Mengerikan ya. Kalau kita sudah serupa dengan dunia, sudah sahabatnya dunia, maka kita menjadi musuh Allah. Oleh karena itu, kita yang sudah menjadi sahabat dunia, yang sudah memiliki pola pikir serupa dengan dunia, nats kita mengingatkan kembali, jangan seperti dunia. Jangan serupa dengan dunia. Berubahlah. 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 Berubah di sini adalah menyadari bahwa pola pikir kita sudah pola pikir yang salah dan kita harus kembali kepada desain awal, yaitu serupa dengan Allah Sang Pencipta. Berubah itu di dalam Alkitab itu sama dengan bertobat.
Dulu ada tema yang sangat populer, yaitu manusia yang tidak bertobat, orang Kristen yang tidak berubah. Itu disebut dengan orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Kayaknya sebutan itu harus digaungkan kembali. Jangan sampai kita Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Sebab kalau kita tidak bertobat, berarti kita tidak berubah. Padahal Tuhan mengingatkan kita, kalau kita tidak bertobat, tidak berubah, tidak kembali ke arah semula, yaitu sebagai manusia yang serupa dengan Allah, maka celaka kita. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus punya komitmen untuk melakukan perubahan secara konsisten, secara sadar. Dan ini memerlukan perjuangan keras dan sungguh-sungguh. Namun bila kita bisa melewatinya, maka kita akan menjadi sahabat Allah. Kita serupa dengan Allah. Dan di titik ini kita tidak bisa kembali lagi. Kita tidak punya titik balik, no return point untuk kembali menjadi manusia lama yang sudah kita tinggalkan, yang sudah kita tanggalkan. Maka perubahan itu sekalipun menyakitkan, namun tetap harus dilakukan karena sepadan hasilnya yang akan kita peroleh. Contoh perubahan yang bisa kita lihat, yang bisa kita teladani adalah perubahan kupu-kupu. Kupu-kupu saat berubah itu kan melalui proses yang disebut melalui proses kepompong dulu. Karena dia semula adalah ulat. Pada waktu dia menjadi kepompong, itu adalah suatu keadaan yang tidak enak. Sesuatu keadaan yang berat, menyakitkan, penuh pergumulan. Ada rasa kesepian, ada rasa kepedihan, ada kesakitan, ada kehilangan segala-galanya, ada ketidakberdayaan, ada penderitaan. Bahkan kadang-kadang menimbulkan rasa frustasi dan keinginan untuk menyerah, putus asa. Bahkan di detik-detik terakhir kepompong itu, dia harus melalui perjuangan yang sangat tinggi. Yaitu dia harus membongkar kepompongnya untuk keluar menjadi kupu-kupu. Hasilnya sepadan kok. Ulat adalah hewan yang cara makannya adalah dengan makan dedaunan, dengan cara merusaknya. Saat menjadi kupu-kupu, dia menjadi binatang yang makan dengan cara menghisap sari bunga. Ulat adalah hewan melata yang merayap pelan di dedaunan. Saat menjadi kupu-kupu, dia menjadi binatang yang terbang menebarkan kecantikannya. Ulat adalah hewan yang menjijikkan. Saat menjadi kupu-kupu, dia menjadi binatang yang sangat indah menakjubkan. Jadi perubahan yang sakit itu terbayar lunas. Hasilnya sangat indah, tidak pernah mengecewakan. Satu hal yang perlu kita ketahui adalah perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu itu seringkali diistilahkan dengan satu istilah, metamorfosis, yaitu perubahan di mana dari satu titik ke titik lainnya sudah permanen, tidak bisa balik lagi. Kupu-kupu tidak bisa berubah kembali menjadi ulat. Itu juga yang harus terjadi dalam diri kita. Kalau kita berubah, kita harus berubah secara permanen. Kita tidak bisa berubah hanya berganti, perubahan yang sementara. Seperti ular kalau berubah. Ular itu kalau berubah, perubahannya tidak permanen, hanya ganti kulit saja. Dulu merayap, setelah berubah tetap merayap.
Makannya begitu, berubah tetap begitu. Tapi kita harus bermetamorfosis, yaitu berubah di dalam akal budi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah terinspirasi dan kepompong, marilah kita berjuang keras. Justru di tengah-tengah keadaan kita yang harus berada di rumah, melakukan kegiatan-kegiatan tidak seperti biasanya, itulah saat kita menjadi kepompong. Kita bisa meresponi, memberikan respon yang benar terhadap situasi ini. Memang betul kita tidak nyaman. Tapi ingat, ketika kita mau berubah, hasilnya luar biasa seperti kupu-kupu. Ada orang yang setelah nanti isolasi ini dibuka dengan lebar, dia berubah. Namun ada orang yang tetap seperti dulu-dulu lagi. Namun satu hal yang harus kita miliki adalah Tuhan mengingatkan kita supaya kita berubah. Jangan takut dan gentar, jangan khawatir untuk berubah. Meskipun harus melewati kesengsaraan. Karena Tuhan mengatakan, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam responin inilah kita harus sungguh-sungguh merubah diri kita. Pola pikir kita harus kita ubah, yaitu pola pikir di dalam manusia baru, dalam sistem yang baru, yaitu sistem kerajaan Allah, yaitu sistem teokratis, di mana Allah menjadi pusatnya, Allah menjadi pemimpin kita, Allah menjadi penguasa kita, Allah yang menjadi pengatur hidup kita sepenuhnya. Biarlah kehendak kita itu di bawah kehendak Allah. Allah satu-satunya sumber pengharapan kita. Allah segala-galanya dalam diri kita. Kita memiliki perspektif, memiliki sudut pandang Allah yang tentunya akan berbeda dengan perspektif kita sebagai manusia lama. Akhirnya tetap semangat menikmati hidup yang baru dengan pola pikir baru. Ketika kita memiliki pola pikir baru, kita memiliki manusia baru. Kita yang telah diubahkan ini, kita akan mengenal bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa. Maka kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita akan tahu manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan itu mempengaruhi hidup kita yang sudah diubahkan ini. Dan melalui manusia baru kita yang sudah diubahkan itu, dunia bisa melihat dan dunia bisa diubahkan. Biarlah dunia yang diubahkan ini penuh dengan kemuliaan Allah. Sahabat-sahabat Allah, stay at home and stay at God. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dan berkat-berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan kekuatan dari Roh Kudus melimpah dalam hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.